Cek. Halo guys, balik lagi di vlog saya ya. Hari ini nggak goes, tapi kita mau upgrade buat sepeda saya yang ini, sepeda besi ya. Jadi saya punya sepeda federal. Ini malah sepeda pertama saya. Sebelum yang kemarin itu saya punya federal, udah di utak-atik, udah dimodif jadi macam-macam ya. Oke guys, jadi ini sepeda federal saya. Basicnya tuh apa ya namanya, federal modicat atau apa gitu. Tapi yang pasti ini sepedanya sepeda lady ya. Maksudnya bentuk frame-nya itu dia step through. Jadi apa namanya? Itu namanya apa ya? Nah, ini bagian ini ke bawah turun. Gitu. Top tube. Nah, top tube-nya itu ke bawah gitu ya. Jadi ya identik dengan sepeda-sepeda untuk wanita ya. Nah, oke, kita coba review dikit ya. Jadi ini basicnya federal, tadi federal modicat atau apa gitu ya. Dan frame-nya itu frame lady yang step 2 gitu ya. Jadi bagian top tube-nya ke bawah. Ini udah modifikasi yang mungkin ini yang terakhir ya. Jadi dibikin ala gravel. Kita mulai dari atas dulu ya. Di sini saya pakai drop bar. Ini drop barnya copotan dari sepeda Marin saya. Jadi daripada nggak dipakai, mending dipasang di sini. Lanjut ke drifternya, dia pakai Sensa Ignite ya. Ini 9 speed. Saya hanya pakai sebelah doang karena setupnya one way ya, atau single chain ring. Jadi yang sebelah sini itu nganggur, dia nggak pakai gitu. Lanjut untuk stemnya, ini pakai apa ya, Meijun kalau nggak salah ya, Meijun, karena incer yang krom-kroman gitu ya. Meijun ini panjangnya berapa ya kalau nggak salah, 10 cm ya. Ini dikasih apa namanya, lupa namanya apa ya. Nah, dikasih inilah pokoknya ya, 1 biji doang. Terus dia pakai headsetnya yang standar. Ini masih apa namanya, ya lanjut lagi ya. Ini headsetnya pakai yang Gotri ya, belum bearing. Nah ini insya Allah di video sekarang kita mau upgrade ya, ganti jadi yang bearing si headsetnya. Oke, lanjut lagi. Untuk fog masih bawaan, cuman memang sudah di upgrade karena saya pakai disc brake. Ini mereknya Radius kalau nggak salah. Radius. Ini juga standar sih, 160 mili ya. Dan pakai pelek 700C. Bannya itu pakai Kenda ya kalau nggak salah. Dia ukurannya berapa ya? 35 kalau. Nah ini nih. Dia 35, 735 ya. Jadi ini pakai pelek 700C dan bannya pakai 35C. Untuk peleknya pakai apa atau rimsnya pakai apa? Ini pakai Marin ya. Lagi-lagi copotan dari yang Marin saya pasangin di sini federal. Oke, lanjut ke belakang dikit. Bagian frame ini saya pakai frame bag. Ini apa namanya, desain sendiri ya, cuma ngejahit di orang lain. Jadi kalau dari jauh tuh kelihatannya tuh kayak sepeda, bukan sepeda lady ya, sepeda normal kayak biasa gitu, bukan frame step through ya. Jadi saya pasang frame bag ini bikin sendiri, desainnya ya, ngejahitnya di orang lain. Kalau yang mau desainnya nanti saya lampirkan di deskripsi ya, emang nggak dipakai aja, apa-apa. Lanjut ke bawah, botol cake pakai apa nih, lupa namanya. Oh ya, ini Velocity. Satu aja dipakainya ya.
kan cuma ada satu juga sih. Lanjut, masih di bagian bawah, langsung aja ke sini. BB masih kayak BB kotak ya, BB Octaling. Crankset pakai Avan. Ini Avan yang sebenarnya ini 2 speed ya. Saya pakainya cuma satu doang, si chainringnya. Ini tuh yang 5339 kalau nggak salah. Sebenarnya duanya double chainring dulunya gitu. Sekarang saya pakai single chainring, pakai yang kecilnya aja yang 39. Terus ini dikasih, ya ini masangnya pakai apa ya? Dikasih spacer lagi lah di sini ya, buat masang si chainringnya. Clipless pedal pakai Shimano, nggak tahu Shimano apa ya, lupa, tinggal googling aja. Rantai kalau nggak salah Shimano juga, ini 9 speed. Sekalian mundur belakang. Nah ini RD ya, RD pakai Tourney. Ini Tourney sebenarnya berapa ya, 7 atau 8 speed ya. Dipasangin di 9 speed masih bisa ya, masih bisa ini, karena mungkin karena kebantu dengan apa namanya ini ya, si bagian belakangnya tuh ini udah DO ya, dropotnya udah vertikal ya. Ini lagi-lagi dimodif ya, ini dilepas yang bawaannya. Dulu kalau saya bawaannya masih standar gitu yang bisa geser-geser DO nya. Nah ini udah di modif pakai DO yang vertikal. Nah ini oke. Untuk sprocket ini pakai Raze kalau nggak salah 1142 atau 1140, lupa. Ini ban sama kayak depan ya, wheelset juga sama. Apa nih? Disc brake juga sama ya sama depan. Terus apa lagi ya? Oke, ini seat post standar ya. Ini apa yang pedok kalau nggak salah. Nah ini tuh dulunya. Nah, dia pakai model di bagian seat post ini yang di sini ada lubangnya tuh nyambung ke frame ya. Pokoknya lubang pengunci seat postnya tuh. Nah itu kalau dikencengin itu nggak kenceng-kenceng. Jadi kalau pakai seat post yang ukuran 25,4 tuh pasti dia turun-turun terus gitu. Ternyata setelah cek-cek di forum, untuk tipe federal yang ini tuh kalau nggak salah 25,6 bukan 25,4. Dan itu susah banget cari seat postnya ya. Cuma saya punya bawaan si sepeda ini, cuman dia pendek banget gitu. Untuk ukuran tinggi badan saya yang 175 tuh harus lebih tinggi lagi si seat postnya, karena ini ukuran, kalau nggak salah ukuran framenya tuh kecil ya, 18 atau berapa gitu, nggak tahu. Nah jadi saya nggak pakai yang bawaannya karena pendek ya, nggak bisa ditinggiin lagi. Jadi saya beli lagi yang 25,4, ternyata melorot terus. Akhirnya saya upgrade, jadi bagian pengunci yang di frame-nya itu saya papas aja pakai gerinda, terus tempelin ini nih. Ini nggak tahu ya, handbrand kayaknya nggak ada mereknya. Buat ngunci seat postnya pakai ini, alhamdulillah lancar, dia nggak turun-turun lagi. Untuk jok nggak tahu ini jok apa ya, custom kayaknya, nggak ada mereknya. Cuman ini udah di retrim, jadi saya beli kain Oscar ya, atau kulit sintetis. Nah, ini saya retrim sendiri gitu biar matching sama drop bar ya. Nah ini saya sering banget ganti ini, cepet banget rusak. Jadi saya beli kulit sintetis aja ya, yang lebih murah meriah. Beli berapa meter gitu, tinggal lilit-lilit sendiri aja gitu. Apalagi yang kelewat ya, udah ya semua ya. Udah, nah ini jadi sepeda federal saya yang kemarin sempat setahun nganggur ya, nggak kepake karena saya pakainya marin terus. Nah sekarang mulai benahin lagi, lumayan lah buat commuting ke kantor ya. Oke, sekarang kita mulai upgrade-nya. Oke, nah tadi seperti yang saya mention di awal, kalau yang akan di-upgrade di sepeda ini ya bagian headset. Jadi headset bawahnya tuh masih, sebenarnya itu bukan bawaan juga ya, ini udah dapat ganti dulu, cuman masih tipenya yang GO3 ya, bukan silent bearing. Nah sekarang kita coba ganti pakai yang ini nih, silent bearing. Sebenarnya ini
problemnya cuma satu sih, buat nyetingnya itu lumayan rada tricky ya. Jadi kalau terlalu kenceng itu ya jadi stangnya tuh ya kenceng juga gitu, jadi harus pas banget. Dia ada 2 setelan gitu lah ya. Nah kalau terlalu longgar untuk stangnya mungkin ketika manuver dia gampang gitu ya kendalinya, jadi enteng gitu. Cuman kalau terlalu longgar dia bakal oblak gitu, jadi nggak enak, jadi jeduk kayak gitu. Nah ini untuk penampakan headsetnya ya. Nah, dia masih kompatibel buat tipe yang threaded ya, atau yang ada ulirnya ya. Jadi yang ini kan masih ulir ya, belum yang sepeda-sepeda model zaman sekarang itu kan udah nggak pakai ulir-uliran. Nah yang saya suka dari headset ini tuh dia bentuknya kayak Chris King ya, kayak headsetnya Chris King, bentuknya gini. Ini vintage banget. Ini harganya berapa ya, lupa ya, murah lah kalau nggak salah, 135 gitu kalau nggak salah ya. Ini daerah Bandung. Nah yang belum tahu Chris King nih, modelnya kayak gini nih, Chris King gitu. Itu terkenal banget lah, kacar kalau kata anak zaman sekarang. Nah ini bentuknya seperti ini. Oke. Nah yang ngebedain ini bagian ininya, dia sudah sealed bearing. Nah, nanti kita coba bongkar yang itu, nanti kita lihat bentuknya yang masih gotri biasa. Sebenarnya itu bearing juga sih, cuman nggak sealed gitu, nggak tertutup lah misalnya gitu. Yang ini kan udah tertutup pada rumahnya sendiri. Bisa buka nggak ya? Nah ini nih. Gitu. Nah ini untuk bagian atas. Nah, ini untuk bagian bawahnya. Oke guys, kita langsung bongkar saja. Oke guys, pertama-tama kita lepasin dulu kaliper depan ya. Nanti kita akan melepas forknya atau garpunya. Juga sih sebenarnya mau melepas dulu apa namanya lupa. Ada stem. Atau mau ngelepas stem dulu juga bebas. Saya ngelepas dulu ini ya, kaliper. Oke, kaliper lepas. Sedikit tips ya, jadi kalau ada perintilan-perintilan kecil, ini contohnya board kayak gini ya, biar nggak lupa. Kadang ini suka ketendang atau apa, hilang atau lupa nyimpen. Ini kita pasangin lagi aja ya. Ini contohnya di kaliper, kita pasangin aja di kalipernya gitu. Jadi ketika kita mau masang lagi itu gampang nyarinya ya. Gitu. Oke, next kita kendorkan baut apa nih namanya, tiang stem apa nama kerennya saya lupa ya. Nah ini udah kendor, jadi apa namanya, dia sampai bisa digoyang-goyang gini ya. Nah udah itu tinggalkan dulu aja, nggak usah dilepas dulu. Kita mau lepas dulu bannya ya. Oke guys, sekarang kita lepas bannya karena udah pakai pengunci sistem quick release ya. Untuk bannya jadi gampang aja, tinggal kendorkan dulu bagian quick release nya, terus tarik bannya. Oke guys, ban udah kelepas ya. Sekarang kita mau lepasin si robarnya, tapi sebelum itu ini sedikit tips juga ya, karena kita ngerjainnya di atas keramik ya, biar nggak dimarahin istri aja. Kita kasih semacam lap ya, biar nggak motorin, bukan motorin ya, biar nggak pecah bocel, jadi omelin istri.
itu salah satu tips juga. Oke, next selanjutnya kita lepasin tiang stem ya tadi. Stemnya nggak usah dilepas ya, karena ini saya modelnya tuh yang stemnya terpisah sama tiang stemnya. Biasanya kan ada yang pakai quill stem, itu dia udah satu kesatuan ya, jadi tinggal lepas aja. Nah untuk yang tipenya seperti saya ini cukup tiang stemnya aja ya yang mau yang dikendorkan, terus nanti kita langsung lepas. Tapi ya silakan juga sih yang mau. Jadi 2 kali kerja gitu maksudnya. Nah ini spacer ya, tadi lupa namanya, spacer. Ini udah kelepas, sudah tinggal kita simpan saja di bawah. Nah, ini aja lah. Atau di belakang sini, tapi kena. Oke, gini aja ya, cukup. Oke guys, ini biar si droppernya lebih aman ya, nggak goyang-goyang pas kita lagi buka headsetnya, bisa ditaliin ya, atau pakai apalah buat memastikan dia nggak goyang atau nggak jatuh. Oke, next guys, kita sekarang mau lepas headsetnya ya. Ini ada beberapa alat pendukung buat ngelepas headsetnya ya. Kita bisa pakai kunci Inggris atau bisa pakai tang buaya. Oke, langsung aja. Pakai tangan juga bisa ternyata. Bocor. Kita simpan ya, biar enggak. Nah, ini juga nanti bisa pakai tangan. One eternity later. Nah ini guys, yang tadi saya bilang bearingnya ya, kalau kelihatan. Jadi dia bisa dibilang berantakan juga ya. Maksudnya kalau kita ngasih grease atau ngasih stempet gitu, dia bisa belepotan kemana-mana. Beda sama yang tadi sealant bearing ya. Jadi kan dia udah di dalam tuh bearingnya, dan kita nggak usah ngasih grease lagi karena dia udah ada di dalamnya gitu. Jadi lebih rapi, lebih bersih gitu, kurang lebih. Oke, sekarang kita lepas forknya ya, atau lepas garpunya. Ini gampang karena bagian atasnya sudah dilepas, kita tinggal ambil aja. Nah tapi sebelum itu, ini pasti bakalan frame-nya ke bawah ya, karena udah nggak ada penyangga lagi. Jadi kita harus nyangga bagian mana? Sini mungkin, sini ya. Jadi poinnya dia biar nggak turun ke bawah. Kita cari sesuatu dulu. One eternity later. Oke guys, ini udah diganjel atau disangga ya, pakai jojodog dulu atau apa ya bahasa Indonesianya, kursi kecil ya. Bahasa Sunda jojodog. Kita udah lepas forknya ya. Look at this, wah belepotan banget. Tuh, ini enggak fokus. Ya, nah, belepotan banget kan? Tuh, wah ini sampai ke atas. Ini kayaknya salah saya juga sih, kebanyakan ngasih grease ya gitu, di si forknya ya. Oke, ini sudah siap digedor. Kalau kita karena alat-alat terbatas, kita ketok aja ya, bismillah aja lah. Sepeda besi mah nggak usah yang treatment yang gimana-gimana, nggak usah pakai special tools apa, salah pakai alat seadanya juga bisa. Ini kita ambil dulu ya,
si bearingnya ini. Iu, lihat guys. Wah. Ini kebanyakan ini, saya kebanyakan ngasih grease-nya. Oke, kita simpan dulu. Nah, nanti ini digedor aja ya, pakai palu, pakai obeng atau apapun lah itu ya yang bisa nakol si bagian apa namanya headset bagian bawah dan bagian atasnya ya. Di sini saya udah nyiapin obeng dan palu. Oke, lanjut. One eternity later. Oke guys, lanjut yang atas ya. Kayaknya ini bakal lumayan sulit karena kita harus nakolnya ke atas. Ini kayaknya bakal naik-naik juga ya. Jadi ya, coba dulu aja. Kayaknya sih dibalikin gitu ya, cuman kayaknya dengan posisi full back ini ribet gitu. Dan saya nggak punya lagi-lagi toolsnya nggak ada ya. Nggak seadanya. Oke, bismillah. One eternity later. Ternyata tidak seburuk yang dipikirkan ya. Gampang juga ternyata. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya kita bersih-bersih. Belum. Ini yang di forknya juga harus dilepas. Jadi ada satu bagian headset yang ada di fork ya, di bagian bawah. Dia sebagai penutup atau apalah, atau nanti kita coba copotin. Oke guys, ini yang bagian forknya. Tadi yang saya bilang di awal, jadi dia ada apa lah ini ya, pengunci atau apa ya, itulah namanya ya. Di searching aja, kalau ada yang tahu juga boleh komen di bawah ya. Nah ini kita lepas si bearingnya. Nah sekarang kita lepas si ininya, nggak tahu namanya apa. One eternity later. Sudah, semudah itu. Oke, selanjutnya bersih-bersih. Banyak banget lihat grease-nya. Astagfirullah, ini makein grease. Udah kayak makein grease buat ball joint nih. Banyak banget. Oke guys, balik lagi. Ini udah sedikit dibersihkan. Kenapa nggak semuanya dibersihkan? Karena memang tetap harus ada lapisan ini ya, grease atau stempet ya tadi, biar enggak karatan gitu. Tadi mah banyak banget gitu. Ini udah dibuang sedikit ya, tapi tetap ada. Oke, sekarang kita sudah bisa mulai pasangkan headset yang baru. Oke guys, sekarang kita pasang yang paling mudah dulu ya. Pasang ini, atau ini apa namanya?
di sini. Oke, ini paling gampang dulu, baru nanti kita pasang ke yang sulit sebelah sini. Udah ya, gampang. Oh, ini karena bagian sebelah sininya dia dipotong ya, jadi dia bisa mengikuti diameter setiap fork yang dipasang ya. Cuman kayaknya diameternya udah diatur deh. Ini memudahkan sih. Oke. Banding sama yang ini. Banding tadi yang bawaan ini dia nggak ada coakan kayak gini. Jadi yang emang harus ditakol gitu. Kalau nggak ditakol dia nggak akan lepas atau nggak akan terpasang. Oke. Sekarang kita langsung pasang yang di frame-nya. Gaskeun. Oke guys, kita akan masang bagian atasnya ya, ini. Nah, masang ini juga lumayan tricky guys, karena dia kan harus takol ya, atau harus dikasih pressure di bagian atasnya biar dia kepasang. Dan sekali lagi kita tidak punya alatnya ya, jadi hanya mengandalkan alat yang ada aja. Yang pasti pakai palu ya. Jadi kalau teman-teman punya duit banyak lebih dan mau bikin bengkel, ya mending beli alatnya aja. Ada tools yang khusus buat masang headset ya. Jadi dia bentuknya ya, ini lihat aja di gambarnya sini ya. Jadi dia nanti ngepres si headset itu bisa atas bawah langsung pasang. Itu enak banget. Cuman ya gitu, kalau saya kan nggak tiap waktu ganti-ganti headset ya, jadi ya nggak penting lah beli gitu, pakai aja yang ada alatnya. Nah, karena dia harus ditakol pakai palu gitu ya, pakai apa lagi gitu nggak ada ya. Kalau teman-teman ada yang punya palu karet, nah itu bisa digunain ya, itu lebih safe daripada pakai palu besi gini. Nah, gimana caranya kalau yang punya pakai palu besi, yang hanya punya palu besi ya, itu teman-teman bisa gunain ya entah itu kayu atau apa gitu ya, buat nahan bagian atas headsetnya biar si palu itu tidak langsung kena bagian atas itu. Jadi kita nggak langsung palunya, kalau langsung dipalu kan dia langsung bocel-bocel gitu ya, jadi nggak bagus. Nah, jadi harus ada satu kayak tatakan gitu ya, biar nggak langsung palu ke si headsetnya. Oke, ini udah ada kayunya ya, jadi nanti langsung palu aja. Nah, sebelumnya karena ini kering ya bagian sininya, jadi kita harus kasih stempel, cuman jangan banyak-banyak kayak saya ya. One eternity later. Guys, ini udah saya kasih tipis aja ya stempel di sekeliling rumah atau headset bagian atas lah ya. Ini fungsinya buat apa? Jadi fungsinya ketika teman-teman nanti mau ganti headset di lain waktu gitu ya, atau udah rusak atau apapun itu ya, upgrade. Nah, ini bukanya gampang. Kenapa? Karena biasanya kalau yang langsung dipasang, ketika ada korosi, terutama ini frame steel ya, nah itu ada kemungkinan susah dibukanya gitu. Jadi ketika dikasih lapisan grease atau stempel, nah itu ada kemungkinan bisa sedikit menghindari korosi ya. Jadi ketika nanti dibuka di lain waktu itu gampang seperti itu teman-teman. Oke, kita pasang aja ya. Bismillah. Nah, ini karena ada logonya, terserah ya, saya kayaknya logonya di belakang aja, tidak penting. Kalau mereknya Chris King mungkin saya pasang di depan. Kacau. Oke, malu dikit-dikit ya. One eternity later. Oke, kayaknya udah pasang ya. Kita lihat dulu sekelilingnya. Kalau misalkan masih ada yang kurang masuk, kita gedor bagian situ ya. Kayaknya udah semua deh. Oke, kita lanjut bagian bawah. Oke guys, sekarang yang bagian bawah ya, sama seperti bagian atas, kita kasih stempel tipis aja ya, nggak usah tebal-tebal. Ambil aja sejumput, terus kita
sebar ke sekeliling headset bagian bawahnya ya. Oke, cukup seperti ini. Sekarang kita pasang. Seperti biasa, logonya saya simpan di belakang aja karena bukan Kris King. Jangan lupa kasih tatakan buat gedornya ya. One eternity later. Oke, mantap. Oke guys, balik lagi. Ini udah kepasang ya bagian atas headset dan bagian bawahnya ya. Ini sih sekilas sudah kelihatan, cakep kali. Oke, sekarang kita langsung aja pasang nextnya fog ya. Jadi ini udah bisa langsung kita susun lah bahasanya gitu ya. Oke, dan terus. Oke guys, sekarang kita sudah bisa pasang fognya. Posisinya harus gini nih, belakang. Oke. Nah, berikutnya kita akan pasang bearingnya. Nah, ini jangan sampai salah masang ya. Ini ada bagian yang celong ya. Nah, bagian yang rata itu di bawah, bagian yang celong itu di atas. Kita masukkan dulu, pelan saja. Lalu kita masukkan fognya. Nah, ini nggak usah pakai grease lagi ya, atau nggak usah pakai stempel lagi ya. Oke guys, kita pasang bagian atasnya. Nah, ini kebalikan yang bawah ya. Yang celongnya dia di atas, yang flatnya dia yang celongnya dia di bawah, yang flatnya di atas. Oke, bearing masuk, penguncinya. One eternity later. Oke, pengunci masuk. Oke, mantap. Smooth banget guys. Sekarang tinggal terakhir bagian. Kayaknya pendek banget ya. Mana? Tidak masuk nih. Oke. Kayaknya ini nggak usah dipasang, kayaknya nggak apa-apa ya. Coba aja dong. Oke, kita kencengin lagi. Mantap bu. Oke, sudah beres guys. Oke, sekarang kita pasang semuanya.
alhamdulillah sudah selesai ya pemasangannya. Ya susah gampang, disebut gampang nggak, disebut susah juga nggak juga sih buat ganti si headset ini. Oke, gas penampakannya. Ganteng guys, bener nih Chris King ala-ala ya. Oke, ini sebelumnya ada spacernya ya di sini. Saya lepas dulu. Pengen nyobain posisi ambles gini, enak enggak? Soalnya sebelumnya saya pakai tiang stemnya tuh yang setinggi gini ya. Jadi si posisi apa namanya stemnya tuh di atas. Cuman ya begitu, kurang aero. Jadi coba diamblesin. Coba goes berapa kilo gitu ya, pegel apa enggak. Kalau misalkan pegel berarti memang harus dinaikin atau si seat postnya diturunin. Oke, mantap guys. Nah, nextnya mungkin kita akan coba ini ya. Ini kan saya pakai dual speed ya, crank dual speed sebenarnya, cuman dijadiin single speed. Nah ini yang jadi masalahnya, dia bukan cenderungnya bukan yang narrow wide ya, jadi sering banget lepas rantai gitu. Nah mungkin nextnya nanti saya akan ganti ya si cranknya, mungkin beli crankset ya. Soalnya kemarin saya lihat ada yang chain guide nih di sini, chain guide, cuman harganya mirip-mirip kayak crankset ya. Jadi ada crankset mereknya Strummer juga ya, sama kayak merek si headset. Dia udah crankset, ada cranknya, crank armnya, sama apa namanya chainringnya ya. Itu chainringnya 44, jadi lebih besar dari yang ini. Itu harganya cuma 200.000 guys. Nah sedangkan yang si chain guide ini itu harganya 145. Aduh, beda 60.000 lu dapat crankset baru. Itu nanti ini rencananya bekasannya saya mau pasang di seli saya tuh. Punya saya sih, punya ibu ya. Nah itu cuman nggak pernah diurus, jadi ujungnya saya lagi yang ngurus. Oke, insya Allah nanti nextnya ya kita upgrade. Masih pakai Octaling, saya nggak akan pakai HT2 dulu karena lumayan ya harganya. Dan udah ada juga yang pakai Hollowtech, itu yang kemarin saya udah spray ini full apa namanya, full sederhana ya, maksudnya nggak usah pakai part-part yang wah lah. Yang penting kere-hore cuman bisa kacar ya. Jadi itu ya, nextnya pakai Strummer yang 44T gitu. Oke guys, mungkin oke guys, mungkin segitu dulu ya vlog dari saya. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.